Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, member-member ATG di seluruh Indonesia, kawan-kawan semua dimanapun berada. Di sini kita itu satu tujuan, satu impian, satu cita-cita, dan satu harapan. Semuanya itu sama, kawan-kawan. Makanya di sini saya mengajak kawan-kawan semua dimanapun berada, marilah kawan-kawan kita bersatu, kita kompak, kita tetap doakan manajemen, terutama Pak Wahyu di dalam perjuangan yang sangat sulit ini, yang mana sudah hampir 1 tahun perjuangannya, kawan-kawan. Dan itu bukanlah waktu yang singkat, memang tidak bisa dipungkiri kawan-kawan semua. Kita semua di dalam ini ataupun member-member ATG semuanya di dalam kesulitan, yang mana memang di dalam tingkat yang berbeda-beda, tetapi tetap di atas nama kesulitan. Karena selama ini kita belum bisa WD, kawan-kawan. Jadi kita doakan agar Pak Wahyu usaha, perjuangan, dan langkah kakinya serta pengurusannya, yang mana apapun itu pengurusan yang mereka lakukan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar selancarnya, sehingga harapan yang kita impikan selama ini itu segera tercapai, kawan-kawan ya. Karena memang perjuangan yang sulit, perjuangan yang membutuhkan waktu, insya Allah itu akan membuahkan hasil, kawan-kawan. Memang banyak kawan-kawan di sini semua meremehkan, tak percaya, dan berpikir negatif tentang Pak Wahyu, manajemen, dan perusahaan. Tapi yakinlah kawan-kawan semua, jika benar niat Pak Wahyu itu tidak baik ataupun manajemen, kita tidak akan bertahan sejauh ini, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa menilai sendiri, banyak sekali robot-robot sebelah yang tumbang, yang sudah ditangkap, bahkan juga ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kita lihat bisnis kita ini, perusahaan kita ini, tepatnya di ATG, apa yang sekarang terjadi, kita masih bertahan, kawan-kawan. Tapi memang tak bisa dipungkiri, WD kita belum normal ataupun belum bisa, karena memang keadaannya, kawan-kawan ya. Karena memang ada regulasi yang sudah mengatur itu semua. Makanya sekarang Pak Wahyu bergegas dan mengejar waktu agar semua syarat-syarat regulasi yang telah diterbitkan oleh Bapepti, terutama itu semuanya bisa kita penuhi, sehingga bisnis kita ini itu legal di Indonesia, sehingga kita bisa merasakan normalnya kembali WD yang telah lama kita rasakan selama ini, kawan-kawan. Jadi mungkin yang bisa melihat foto ini rindu sekali, kawan-kawan ya. Kita bisa WD normal-normalnya, tiap hari kita bisa WD, kapanpun bisa WD. Dah, kita sudah pernah seperti ini, kawan. Dan sekarang kita insya Allah bertahan dan kita akan kembali normal kembali, kawan-kawan. Tetap yakin, berdoa, dan jangan sekali-sekali berpikir negatif, kawan-kawan. Karena tidak ada untungnya, kawan-kawan. Kita berpikir negatif, yang merasakan efeknya itu sendiri adalah kita, kawan-kawan. Yang mana nanti pikiran kita gelisah, hati kita nggak tenang, semuanya serba salah, kawan-kawan. Bahkan nanti emosional akan timbul di situ, kawan-kawan. Yang mana nanti akan mengarah ke bahkan orang-orang terdekat kita, hasil dari pikiran kita yang tidak tenang, kawan-kawan. Sedikit saya kasih gambaran, kawan-kawan. Jika kita tenang, kita tidak berpikir negatif, semuanya itu akan berjalan normal, kawan-kawan. Kita akan bisa melaksanakan kegiatan kita yang lain sembari menunggu ATG ini normal. Kita bisa bekerja yang lain, mencari peluang yang lain sambil mengikuti informasi di ATG ini, kawan-kawan. Jadi sangat banyak nilai-nilai positif yang hadir nanti ketika kita pikirannya tenang, kawan-kawan. Jadi nggak ada gunanya, kawan-kawan. Berpikir negatif, menuduh, segala macam itu hanya akan menyiksa kita sendiri, kawan-kawan. Jadi kita doakan agar ATG kembali normal dan kembali bangkit, kawan-kawan ya. Insya Allah kita akan bangkit kembali, kawan-kawan. 2023 mudah-mudahan semuanya sudah lancar. Tapi bukan berarti saya mengatakan di sini 2023 baru WD, kawan-kawan, bukan. Maksud saya itu mudah-mudahan sebelum tahun 2023 itu WD udah dibuka, dan kita di tahun 2023 membuka lembaran baru, bisnis kita sudah legal dan kita sudah normal kembali, kawan-kawan ya. Baik, kawan-kawan, saya akan sedikit membacakan beberapa kata-kata motivasi yang mana ini
bersumber langsung dari admin ATG Indonesia. Dan insya Allah ini akan sedikit menambah imun kita, menambah tenang kita, menambah ketenangan pikiran maupun hati kita kawan-kawan ya. Semoga ini bermanfaat ya kawan-kawan. Dan nanti juga saya akan memberikan semacam sumber yang mengatakan ataupun yang lagi booming juga sekarang di beberapa grup, yaitu mengenai orang luar negeri itu bisa WD kawan-kawan. Nah, nanti di ujung video ada sedikit saya paparkan sumber-sumbernya kawan-kawan, dan intinya tetap semangat ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Oke kawan-kawan, di sini ada semacam analogi. Saya akan sedikit membacanya. Di sini bendera sah bandar Bapepti sudah berkibar penuh di atas tiang utama bersama bendera pengawas ekosistem lainnya. Sementara manajemen kapal tengah mengurus port clearance dengan sah bandar dan badan pengawas, koordinasi atau skip yang baru keluar, dan hal lainnya atau proses hukum. Nah, setelah semuanya selesai, kapal akan segera berlayar atau transaksi WD dan depo akan segera lancar kawan-kawan. Dan terlihat beberapa awak media tengah sibuk menyiapkan perlengkapan liputan. Deretan kursi tamu undangan telah tersusun rapi di anjungan kapal. Deretan nama-nama tamu undangan VIP sudah tercatat lengkap dalam buku tamu. Nah, sebagian penumpang sudah masuk di kompartemen Lego Army atau holder Lego atau Lego Warrior. Ini maksudnya itu adalah grup Telegram ya kawan-kawan untuk belajar, untuk mendapatkan informasi dan knowledge tentang token Lego agar pada saat kapal berlayar pada semua para penumpang sudah memahami transaksi Legonya kawan-kawan ya. Dan kepulan asap sisa pembakaran Lego dan flash sale masih terlihat. Proses penggabungan mesin tambahan Lego versi 2 dengan mesin utama New Frontera versi 3 untuk menggabungkan teknologi forex dan kripto akan segera rampung atau sudah rampung ya kawan-kawan ya. Dan trading gold masih terus berjalan atau confirm sehingga jumlah saldo balance kita terus meningkat kawan-kawan ya. Dan mesin utama versi 3 akan melaju dengan 2000 RVM USDT per hari. Profiler akan berputar dalam kecepatan awal di atas 10.000 touch per hari atau transaksi per hari kawan-kawan, dan ini sudah pernah diuji coba kawan-kawan ya. Dan kemungkinan akan ditambah lagi mencapai 125.000 per hari atau transaksi kawan-kawan ya. Dan penarikan bahan bakar WD dengan menggunakan USDT akan juga bisa kita akses nanti ketika Panterasnya launching kawan-kawan ya. Kita tunggu saja kawan-kawan ya. Dan mengais profit dari forex dan kripto, inilah yang disebut dengan digital economy ecosystem. Dan kapal ATG 5.0 ini adalah kapal perang yang besar dan megah yang siap menjelajah dunia from zero to the zero. ATG 5.0 to the moon, di bawah Kapten Pantera Threat to the moon, di bawah Mualim Token Lego to the moon, di bawah salah satu founder kita. Marilah kita sambut dengan gegap gempita, kapal kita akan segera berlayar. Paskar untuk boarding ke kapal, link web versi 3 dan akun verification akan dibagikan by email ke masing-masing penumpang. Dan kita tinggal tunggu mainnya saja. Semoga tukang gas segera kembali sehingga tidak ada kendala lagi. Dan ini merupakan analogi saya yang terakhir tentang perjalanan reparasi kapal selama di docks. Analogi sebelumnya sudah saya sampaikan di Telegram sebagai bentuk penyampaian informasi perkembangan manajemen selama melakukan pembenahan untuk membangkitkan semangat, harapan, dan kepercayaan kepada teman-teman yang sudah menurun akibat proses pembenahan yang cukup lama memakan waktu dan kerja keras yang tiada hentinya dalam silent dilakukan oleh owner, manajemen, dan founder agar usaha ini terus berjalan, serta kesabaran seluruh member selama penantian telah menciptakan suasana yang baik selama pembenahan, walaupun ada sedikit understanding di antara keduanya dikarenakan minimnya informasi dan gangguan hasutan dari pihak luar. Semoga perjalanan kapal ATG 5.0 hingga saat ini dan nanti dapat menjadi harapan baru bagi kita semua menuju masa depan yang lebih baik. Salam hormat, saya untuk Kapten Kapal Om Wahyu Kenzo, Mualim Om Niki, dan para founder dan manajemen serta kapal Pantera.
serta para admin ATG Indonesia dan seluruh member ATG 5.0 di mana saja Anda berada. Mari kita jaga kekompakan, tetap semangat, berlayar kita. Salam gaspol. Semoga analogi terakhir ini sesuai dengan harapan kita bersama. Baik kawan-kawan, itu ada sedikit analogi dari admin ATG Indonesia yang mana itu sedikit menambah imun kita kawan-kawan. Oke, kita lanjut pembahasannya kawan-kawan. Baik, selanjutnya ini bersumber dari admin ATG Indonesia juga kawan-kawan, yang mana ini ada sedikit gambaran. Di sini dia mengatakan adanya grand design untuk menghancurkan kapal kita itu sudah berjalan lebih dari setahun yang lalu. Mereka membuat proyek miliaran rupiah untuk menenggelamkan kapal kita. Mereka tidak mau kapal kita berlayar. Mereka membayar orang-orang, mereka membantu buzzer bayaran, mereka membuat road map-nya. Mereka terus memonitor perkembangan kapal kita. Mereka membentuk tim yang tersebar di grup-grup tele dan medsos. Mereka terorganisir dan masif. Kita harus berhati-hati dalam berkomentar di medsos. Mereka ini bukan sembarangan orang. Cara kerja mereka sistematis karena merekrut tenaga ahli. Di antaranya seperti ahli IT, strategi, psikolog, ahli hukum, ahli komunikasi, YouTuber, dan tim kreatif lainnya. Mereka menghasut para penumpang dan berusaha memprovokasi sah bandar serta pengawas ekosistem lainnya, mencari celah dari kekosongan hukum sehingga kapal terhambat pelayarannya. Dan sampai di sini kita paham kan mengapa selama ini kapten kita itu diam dan tidak tampil di publik. Kapal sudah siap berlayar, tapi saya tidak mau lagi mengatakan waktunya kapan karena khawatir meleset lagi seolah-olah PHP. Padahal kita yang di PHP-in oleh pihak-pihak terkait. Yang penting tetap bersemangat sampai tiba saatnya kita berlayar. Nah, itu sumbernya dari, kalau nggak salah, Instagram kawan-kawan ya. Itu admin ATG Indonesia, tapi saya tidak menampilkan namanya kawan-kawan ya. Untuk menjaga kode etiknya kawan-kawan ya. Dan dia juga mengatakan suasana gelap gulita, tidak ada satupun rambu jalan informasi, hanya mengikuti petunjuk marka jalan satu pintu. Dan titik terang garis finish sudah terlihat di depan mata. Tenanglah kawan, tidak usah risau, perjalanan panjang ini seolah tidak ada akhirnya. Di ujung jalan garis finish sudah menunggu. Tetaplah bersemangat, gaspol. Di sepanjang jalur ini harus ekstra hati-hati kawan ya, karena sangat banyak gangguan di pinggir jalan kawan-kawan ya. Nah, itu hanya semacam kiasan ya kawan-kawan ya. Selanjutnya dia juga mengatakan perjalanan mencapai puncak itu tidak mudah dan instan, perlu usaha, perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan pantang menyerah. Dan ketika yang lain tumbang berjatuhan dan kita masih kuat, bisa berdiri. Dan bersyukurlah karena kita pasti bisa mencapai ke puncak keberhasilan, tetap bersemangat dan gaspol. Dan di sini juga dia membahas masalah website Persitiga nantinya, yang mana nanti kita memang di awal pembukaan website Persitiga kita wajib mengupload KYC. Nah, di sini dia menjelaskan New Pantera Persitiga yang berbasis digital tentunya perlu KYC verifikasi untuk memastikan data-data pribadi member itu sesuai dengan yang terregister di dalam sistem, sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya sesuatu kesalahan data serta hal-hal yang tidak diharapkan seperti yang di atas. Dan pada saat nanti New Pantera Persitiga dibuka, hal yang pertama harus dilakukan adalah update profil dan KYC. Agar proses KYC lancar dan cepat di-approve, siapkan ID dan KTP yang jelas atau tidak buram agar mudah dalam verifikasinya. Dan proses upload KTP sama persis dengan Pantera lama. Setelah proses upload KYC baru bisa melakukan transaksi depo dan WD. Disinilah kita nanti insya Allah jaya, semua impian kita tercapai kawan-kawan. Yang penting doa dan sabar ya. Baik, di sini poin penting kawan-kawan, kemarin ada sedikit news yang beredar di beberapa grup yang mengatakan orang luar negeri itu sudah bisa melakukan WD. Nah, di sini kita akan bahas ya kawan-kawan ya. Nah, sebelum kita bahas, di sini ada statement dari admin ATG Indonesia juga. Dia menjelaskan bahwasanya di sini perbedaan member lokal dan member luar negeri. Sebelum kita berpikir negatif lagi, mari kita tahu dulu perbedaan member ATG itu yang di Indonesia dan yang di luar negeri. Dan di sini
Kata admin ATG Indonesia mengatakan member lokal itu ketika dia melakukan pendaftaran di Pantera dan pada saat inisiasi menggunakan data-data Indonesia seperti ID, KTP, alamat domisili, rekening bank, walaupun pada saat daftar posisinya sedang di luar negeri. Makanya ini yang bisa dinamakan member lokal kawan-kawan ya, karena dia menggunakan data-data yang di Indonesia walaupun dia lagi berada di luar negeri. Dan member luar itu ketika dia melakukan pendaftaran di Pantera pada saat inisiasi menggunakan data-data negara asal ataupun yang di luar negeri seperti ID, alamat, bank, akun, dan walaupun pada saat itu dia daftar itu dia berada di Indonesia. Tapi ketika dia daftar dia menggunakan data-data alamat yang di luar negeri. Ini kategori yang bisa dikatakan member luar negeri kawan-kawan ya. Dan hal ini dikarenakan kita sudah mendunia. Saat ini kita sudah punya kantor perwakilan di luar negeri yaitu di Dubai dan akan menyusul di Perancis dan Australia. Semoga bermanfaat, tetap bersemangat. Nanti pada saat login di New Pantera Versi 3 akan ada pengisian data ulang pribadi, kemudian dilanjutkan dengan KYC. Dan ini saya kutip dari komentar orang Indonesia ketika dia komentar di member luar negeri. Dan di sini komentar orang Indonesia adalah, "Hai orang baik, aku turut senang kalau member luar negeri bisa WD nantinya." Itu menunjukkan kalau Pak Wahyu menepati janjinya dan memang amanah. Semoga member luar negeri bisa segera WD dan mohon doanya untuk kami yang di Konoha ini agar bisa menyusul member di luar negeri. Karena saya percaya apa yang sudah ditakdirkan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita dan saya yakin waktunya pasti yang terbaik. Nah, itu salah satu komennya kawan-kawan ya. Jadi di sini intinya kesimpulannya kawan-kawan dari semua video ini, saya tidak memastikan dan tidak bisa memastikan apakah benar member luar negeri itu bisa melakukan WD ataukah tidak. Karena memang sampai saat ini informasi yang resmi dari manajemen belum ada, yakni dari email dan dari grup ATG Indonesia kawan-kawan ya. Jika itu beritanya benar nantinya itu alhamdulillah berarti semoga nanti kita yang ada di Indonesia ini segera menyusul member-member yang ada di luar negeri. Dan jika memang itu yang terjadi kawan-kawan ya alhamdulillah kita akan segera normal kembali. Kita doakan kembali lagi Pak Wahyu dan manajemen, semoga semua urusan mereka selesai, kita legal di Indonesia, kita resmi di Indonesia sehingga kita bisa normal kembali seperti dulu sewaktu kita bisa WD tiap hari kawan-kawan ya. Jadi tetap tenang, berpikir positif, semuanya akan kembali normal. Kita kembalikan kepada Sang Maha Kuasa, kita doakan, kita berdoa agar Allah memudahkan jalannya Pak Wahyu dan manajemen. Oke kan kawan, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri karena saya sendiri di sini adalah member juga. Duit saya juga di sana, harapan kita sama. Semoga kita akan kembali jaya dan normal kembali kawan-kawan ya. Dan untuk kawan-kawan yang lagi mengalami kesulitan, semoga Allah membebaskan itu beserta saya juga kawan-kawan ya, karena memang semua di sini kawan-kawan kita mengalami kesulitan yang sama. Oke kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.